pernyataan sikap. Dengan ini kami yang tergabung dalam Himpa Sanmor UGM sebagai wakil yang diberi mandat sepenuhnya oleh PUK Sanmor UGM menyatakan dengan tegas: 1. Menolak relokasi kegiatan Sanmor UGM ke wilayah Jalan Lingkar Timur atau Padukuhan Karangmalang. 2. Mendukung penataan kegiatan Sanmor UGM di wilayah Jalan Otonogoro dan Jalan Olahraga. 3. Siap berdialog dengan pimpinan UGM dengan berdiskusi dengan penataan Sanmor UGM. Hal-hal yang berkaitan dengan penataan kegiatan Sanmor UGM telah diserahkan sepenuhnya oleh PUK Sanmor UGM kepada Himpa Sanmor UGM. Demikian pernyataan sikap kami yang telah disepakati bersama PUK Sanmor UGM. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Yogyakarta, 12 Februari 2014. Ketua Himpa Sanmor UGM Desi Trianto, tertanda tangan. Terima kasih. Undangan setengah 1 itu sudah tidak mengakui adanya himpa. Dan kemarin undangan ditujukan ke 4 Paguyuban. Dan sekarang kami sudah dimandatkan himpa yang hadir di sini sebagian pengurus. Yang sekarang saya yang dipercaya teman-teman PUK semua untuk membawa aspirasi semua pedagang PUK sampai dan ini kami langsung membawa mandat dari 4 Paguyuban. Jadi mohon kami himpa jangan memandang sebelah mata, karena kami tidak akan sanggup mengendalikan 784 pedagang kalau mandat yang diberikan oleh 784 pedagang tidak diikuti oleh UGM. Saya serahkan lagi untuk surat mandatnya. Dan ini konsep yang kami berikan, tidak relokasi tapi dengan penataan. Terima kasih. Saat ini pengambil keputusan UGM tidak pernah mau membuka ruang. Pertanyaannya dari presiden saja mau membuka gubernur, bupati. Nah ini rektor ini padahal tadi dibilang Pak rektor itu adalah pengambil keputusan. Nah ini saya kira keputusan rektor itu menyangkut hasil hidup teman-teman pribadi yang di sana. Hanya soal kesenangan dari mana saja, tapi untuk menjadi kehidupan saya kira menunjukkan keseriusan dari rektor memikirkan solusi bersama. Saya kira kita minta rektor juga kita minta untuk bertemu dengan rektor. Jadi nanti kita akan atur seperti apa, tapi tetap ini saya kira tidak kasihan juga Pak Darmoko hanya ketemu dengan kita sementara hanya eksekutor, hanya melaksanakan. Jadi sehingga saya kira untuk supaya clear pimpinan universitas rektor perlu duduk bareng dengan kita untuk betul-betul kita punya konsep, kita punya desain, kita sudah belajar teman-teman pedagang keputusan kita menginginkan dan kita betul-betul siap. Kalau tadi ada banyak alasan, cuma kalau kita argumentasi saya kira juga tidak ada gunanya karena kita mengambil keputusan kan tentang penataan, tentang yang SDO dan itu saya kira bukan persoalan besar. Kita punya konsep banyak untuk bisa menata, mengatur, mendesain supaya betul semua. Tapi ini kan mengambil keputusan demi kemaslahatan beberapa orang. Tapi untuk pedagang itu bukan menikmatan kesenangan kesehatannya yang terkena betul berkehidupan. Saya kira itu dan pesan Pak. Tidak melarang ya. Siap. Kebijakan Pak Rektor adalah relokasi tetap sampai saat ini sebelum ada itu pernyataan
disampaikan Pak Direktur, kemudian kemarin disalahartikan ya, disalahartikan. Jadi kebijakan pimpinan UGM itu tetap untuk melakukan relokasi. Bagaimana bisa sepakat, yang satu menginginkan tidak relokasi, yang satu relokasi, tidak akan ketemu. Pada saat itu kami bukan membicarakan akan di sini. Waktu itu kita berdiskusi tentang relokasi waktu itu ya Pak. Iya. Di situ pun tidak ada kata keputusan. Karena relokasi yang diinginkan pedagang itu relokasi yang berperi kemanusiaan. Biasanya ketika bicara konsep relokasi itu lokasi barunya sudah siap dulu, baru dipindah. Pendataan itu dilakukan di lokasi lama, sehingga ketika akan dipindah lokasi baru sudah siap semua. Siapa yang akan menempati, berapa ukurannya, macam-macamnya sudah siap, baru grab. Dan ketika proses relokasi itu kesepakatan sudah dilakukan antara pihak yang akan merelokasi dengan organisasi yang akan direlokasi. Nah, itulah kenapa selama ini dulu dan teman-teman dari pedagang kan juga saya kira sudah sangat sabar selama berbulan-bulan. Kenapa komunikasi mentok? Karena segala usulan dari pedagang itu tidak pernah dianggap oleh UGM, ya kampus saya sendiri. Mohon maaf, saya nggak mau bicara seperti itu berdasarkan pengalaman saya di banyak tempat. Biasanya dua-duanya duduk bareng, ini piye caranya merelokasi, macam-macam dibicarakan, setelah tuntas baru jelek berpindah. Nah, itulah yang kemudian mendorong saya untuk membantu teman-teman tempat, dan hingga akhirnya di acara hari Kamis kemarin muncul statement dari Pak Darmoko yang menyatakan tidak melarang dan tidak mengizinkan. Itu mahasiswa kita itu pandai-pandai bikin itu. Tetapi pada saat mereka melamar pekerjaan, mereka itu gagal karena kesehatan. Ini apa? Sunmort ini adalah tempat pembelajaran wirausaha. Awalnya dulu setting kita itu seperti itu. Jadi mahasiswa belajar wirausaha, juga teman-teman masyarakat sekelilingnya belajar wirausaha. Di situ akan terjadi komunikasi antara Bapak Ibu sekalian dengan masyarakat, dengan mahasiswa. Mungkin perlu dipahami dari teman-teman PUK, kita beresiko di Lingkar Timur. Kita akan langsung diserahkan di Dinas Pasar, dan setelah kita diserahkan di Dinas Pasar akan menghendaki Lingkar Timur untuk bersih dari pedagang. Kita tetap akan bisa direlokasi. Ngomong tentang universitas kerakyatan, Bapak kalau mau tahu jumlah mahasiswa baru kemarin kita, ya, yang gratis kuliah di UGM jumlahnya 20% dari 12.000. Apakah kami bukan universitas yang membela rakyat miskin? Dan yang membayar penuh itu hanya 53%. Yang lain itu mendapatkan subsidi, pengurangan, diskon, dan beasiswa. Apakah kami belum menyatakan sebagai universitas yang membela rakyat miskin? Kalau Bapak tahu mahasiswa kita KKN itu sampai ujung Indonesia, daerah-daerah yang terluar perbatasan, membantu masyarakat yang tidak mampu di sana. Apakah kita bukan universitas kerakyatan? Ini Bapak harus lihat, ya. Jadi kami mengundang mahasiswa ke Yogyakarta jumlahnya 50 ribu itu tidak mudah. Kami harus meningkatkan reputasi kami sebagai universitas, reputasi nasional dan internasional, supaya mereka itu mau sekolah di UGM. Dan dengan sekolah di UGM itu, maka yang menikmati juga teman-teman yang ada di sekeliling kami. Apakah kami itu tidak mengatakan bahwa itu akan membawa kesejahteraan bagi teman-teman di Yogyakarta? Untuk meningkatkan reputasi kami itu ada standarnya.
ada beberapa yang harus kami penuhi dan itu perjuangannya tidak mudah untuk mendapatkan reputasi itu. Dan inilah yang kami katakan bahwa tidak hanya perkara kami kan masih mengalokasikan lahan kami. Bapak Ibu sekalian harus tahu kita bisa menunjukkan pada Bapak Ibu sekalian sertifikat tanah kita yang kita rayakan menjadi jalan itu. Kau yang banyak bicara tapi sedikit berpikir, banyak kata-kata terucap tanpa makna, kau biarkan saja mengalir. Percaya banyak cerita di sana sini seakan ingin dihormati, padahal ku tahu semua tingkah lakumu hanya untuk cari